Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syiar yang berbahagia, tayangan ini merupakan akhir dari perjalanan kami merajut kisah di Gunung Halimun Salam. Interaksi kami dengan Ki Jarod dan Si Bodas ternyata masih banyak menyisakan misteri yang perlu kami telusuri. Tak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kang Denny yang telah mendampingi kami selama di lokasi. Juga kepada keluarga Teteh Cijantung yang tak sedikit sumbangsih yang diberikan kepada kami. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang diberi. Sahabat syiar yang berbahagia, ambil hikmah dari setiap kejadian, beri manfaat dari setiap perbuatan, dan cari kebaikan dari setiap perjalanan, karena penelusuran kami belum berakhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tangan saya ini yang kanan agak sedikit terluka. Energi Anda itu masuk sampai ke bahu. Maafkan saya. Enggak. Jadi ketika kita mengalahkan musuh, jangan sampai kita menghinakan dia. Dengan kata-kata saya menang, Anda kalah. Anda harus menepati janji, nggak boleh. Itu adab, itu nggak boleh seperti itu. 3 luka ini akan selalu dikenang. Insya Allah. Di leher saya oleh Prabu Siliwangi, di pundak saya oleh Kian Santang, dan di dada saya. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Insya Allah. Ma'assalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh saya merasakan pertarungan dengan Anda? Syekh, Kalau saya menolak gimana?
Belum pernah apa? Mengukur kekuatan Anda dan saya. Apa itu perlu? Hanya sedikit. Oh, hanya sedikit. Anda ingin pertarungan seperti apa? Kekuatan, pikiran, strategi. Pertarungan seperti apa? Pertarungan seperti apa? Adu kekuatan. Tapi sebelum dimulai saya ingin membuat perjanjian dulu dengan Anda. Apa? Ada syarat. Ya. Kalau Anda mengakui kekalahan Anda, saya minta satu syarat. Apa? Jangan ikut kepada saya. Baik. Saya nggak mau diikuti oleh Anda. Oke? Ya. Bismillah. Enaklah kalau begitu. Kang Soleh. Insyaallah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.
Baru 1 jurus. Mau berapa jurus? Saya rasa tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Karena tangan saya ini yang kanan agak sedikit terluka. Energi Anda itu masuk sampai ke bahu. Maafkan saya. Enggak, saya mengakui saya kalah. Jadilah seorang pemimpin. Luruskan. Meskipun rintangan di depan terjal menghadapi Anda. Tapi saya bukan seorang pemimpin. Saya hanya hamba Allah. Anda bisa menjadi pemimpin. Tapi saya tidak mau. Saya akan tetap menjadi hamba Allah yang mencoba untuk mewarnai gelapnya langit. Anda sama seperti Prabu Kian Santang. Meskipun seorang raja, anak raja, dia tidak mau menjadi pemimpin. Mungkin hanya satu kebetulan saja. Karena niat saya cuma itu, mencoba mewarnai gelapnya langit. Jika saya selalu bersama Rahyang Jadharma, Anda tidak marah? Tidak, Pak. Sesuai perjanjian, saya tidak akan mengikuti Anda. Saya hargai Anda telah melaksanakan apa yang telah Anda janjikan. Tapi pertempuran kita tadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Karena energi Anda ini masuk ke dalam tubuh saya sampai ke bahu ini. Sekali lagi, saya minta maaf. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Terima kasih, saya kembali. Silahkan dengan izin Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Amin. Lau anzalna. Oke, gimana, Kak? Apa yang dirasain? Maksudnya ngetes sabuk sama tidak? Hah? Dia mau ngetes maksudnya apa ya? Biasa kalau pendekar gitu, kalau ketemu orang yang dianggap dia mempunyai ilmu dijaya segala macam, kadang pengen sparring lah gitu untuk mengetahui kekuatan. Karena memang ya mungkin cerita dari Ki Jarot gitu, atau cerita-cerita dari alam-alam sana gitu. Apalagi dia sempat nyebut Syekh Athaillah itu. Pasti dia juga penasaran, pengen tahu energi saya kalau dikumpulkan itu seperti apa. Tapi pas begitu selesai tempur, memang energinya itu banyak masuk ya sampai ke sini. Cuman alhamdulillah tadi pas di ujung-ujung saya sempat ngeluarin energi setengah ini. So kalau ini bisa masuk, bisa jebol, bisa lari kemana-mana ini. Istilahnya apa, jalur-jalur prana, jalur-jalur ini bisa hancur, bisa pecah gitu. Cuman tadi saya cepat, untungnya cepat saya buka, saya buang, sehingga tadinya masuk ke sini mundur lagi dia. Jadi tinggal segini.
jadi nggak sempat masuk. Tadi keambil nggak itu? Yang mana? Yang pas terakhir, Dapat ngebom, dapat ya? dapat. Nah itu masuk. Makanya spontan tadi saya keluarin gitu, biar nggak penuh. Tanya, rasanya itu berdenyut, panas, terutama di urat besar ya. Di urat besar itu terasa panas bener. Masuknya itu dari sini nih, langsung ke nadi. Nadi masuk sini, masuk sini, masuk sini. Tapi ya alhamdulillah masih dilindungin. Tapi kalau yang kiri sih insya Allah aman. Kalau dari si Model sendiri gimana? Kenapa? Kalau si Model sendiri gimana? Kalau kena luka diserang itu dia. Dia makanya cepat keluar karena dia lebih parah. Iya, makanya tadi untuk menghibur dia, aneh bilang saya kalah gitu. Dan masuk energi dia gitu loh. Dan saya aneh ngomong juga nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang untuk ini kan dia. Karena kalau dia merasa kalah dan saya merasa menang, dia tuh karakter macan. Wah itu luar biasa, ngamuk itu luar biasa dia. Coba lagi Ya dicoba lagi, dia akan ini lagi, dan ini bukan yang terakhir, bisa akan ada yang kedua, ketiga gitu. Tapi tadi menepati janji katanya dia tahu dia kalah. Hah? Iya, tapi kalah dengan kita penghormatan kepada dia gitu. Itu bahasa-bahasa pendekar dan jawara seperti itu. Masya Allah. Iya. Jadi ketika kita mengalahkan musuh, jangan sampai kita menghinakan dia. Dengan kata-kata saya menang, Anda kalah, Anda harus menepati janji, nggak boleh. Itu adab, itu nggak boleh seperti itu. Tapi kita mencoba ya, dengan ucapan-ucapan seperti tadi lah begitu. Itu adab aja sih sebenarnya. Dan adab-adab itu, akhlak-akhlak itu yang sebenarnya harus tumbuh kembang dalam hati kita gitu. Sehingga hati ini atau jiwa ini nggak ada sifat merendahkan seseorang, walaupun musuh atau yang melukai dia pun gitu. Kita nggak akan merendahkan itu. Atau orang yang kita kalahkan atau yang jauh di bawah kita, nggak ada kesan kita merendahkan dia gitu. Tapi dengan ucapan tadi, dan itu spontan aja, itu nggak ada ini. Bukan sesuatu yang direka-reka atau itu spontan aja lah. Hah? Udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang tadi emang terasa sedikit tadi pas udah keluar semua, kayak ada yang narik di sini. Tapi itu efeknya aja sih, efek urat besar, dia menahan gelombang energi yang masuk, yang hampir nusuk. Jadi energi di urat besar ini di belakang ini nih, dia nahan. Jadi begitu tadi dilepas, aneh agak gitu, kalian ini udah mulai meredah gitu, kendor lagi. Saya sekarang alhamdulillah udah bisa lah senam-senam besok pagi. Pak Levi. Gitu jadi sahabat syiar. Mudah-mudahan bisa jadi buat buat ya ambil pelajaran lah, wawasan semua gitu. Karena prinsip kita dalam hidup tetap, prinsip kita dalam interaksi dengan makhluk hidup, makhluk gaib itu tetap gitu loh. Jadikan mereka sebagai wawasan aja, yang bukan sandaran kebenaran gitu. Karena ya mereka punya kehidupan, kita juga punya kehidupan. Mereka punya tanggung jawab, kita pun punya tanggung jawab gitu. Dan insya Allah kita bisa hidup berdampingan dengan mereka, khususnya jin-jin dalam yang sudah mu'alaf, yang sudah muslim lah, sama seperti kita gitu. Mereka punya kewajiban yang sama seperti kita gitu. Begitu. Iya. Tapi ingat, ini bukan dalam rangka kesombongan, nauzubillah min dzalik. Saya nggak ada berpikir seperti itu untuk menampakkan kehebatan, itu nggak ada sama sekali. Ini nggak ada. Istilahnya ya mengalir, dan ya seperti itulah. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran yang terbaik, insya Allah. Bismillah. Terus tadi memang lagi ngobrol dengan KJRT. Ada yang datang utusan dari Laut Merah. Sebenarnya utusan itu jadi sedikit saya bocorkan ini tentang kehidupan alam gaib. Jadi setelah pertempuran antara Laut Merah dengan pihak selatan itu,
Laut Merah juga menaruh pos penjagaan, pengawasan gitu dari segala bentuk serangan-serangan mendadak dan lain sebagainya. Dan kita itu menempatkannya itu di daerah ujung kulon. Kita ada di sana, itu ada satu tempat lokasi lah sebagai pengawasan gitu loh. Jangan sampai mereka berekspansi ke sana gitu. Nah, dari pihak ujung kulon itu sempat datang tadi beberapa utusan ke sini. Waktu saya dialog itu memang mereka memberikan satu tanda lah ke saya gitu untuk berkomunikasi gitu. Tandanya itu memang ya hanya saya yang tahu dan susah untuk diceritakan apa tanda yang mereka itu. Cuman tanda itu kalau bangsa kita password lah gitu. Jadi kalau hal itu terjadi dalam diri saya nih, udah pasti yang saya kasih passwordnya itu si A, hanya si A yang tahu gitu. Makanya saya tadi mohon izin untuk mencoba memusatkan panca indera, terutama alam bawah sadar itu untuk bisa menangkap sinyal-sinyal mereka. Kalau dalam militer itu ada istilah kata-kata sandi, nah saya coba menangkap itu. Jadi ucapan itu hanya saya dan dia aja yang tahu, walaupun yang lain dengar gitu. Jadi saya mencoba mendeskripsikan apa kabar yang mereka kirimkan ke saya dan terjadi dialog. Memang ada permintaan langsung dari sana agar permasalahan ini bisa cepat diselesaikan, khususnya yang berkenaan dengan KJRT. T-nya apa? Aku nambah. Kan terakhir ini kan ada T. Siap. Oh iya. Betul-betul. Iya. Gitu. Dan diharapkan kehadirannya itu di Jawa Tengah nantinya itu. Dan mudah-mudahan ya kayaknya sih langsung pada ke atas sih, karena KJRT juga ke atas. Mungkin ngabarin ke sana sekaligus tadi mau saya sampaikan langsung. Cuman kayaknya sih udah ini. Paling nanti kalau masuk lagi saya coba tanya, udah dapat info belum gitu. Dan apa hubungannya mereka dengan KJRT itu? Hubungannya erat gitu. Hubungannya sangat erat gitu. Karena alam jin juga sama seperti alam manusia. Kalau zaman dulu itu terjadi peperangan antara Kesultanan Banten melawan Pajajaran, dibantu dengan Cirebon, Mataram dan lain sebagainya. Bangsa jin juga seperti itu. Mereka juga punya pasukan-pasukan jin-jin muslim gitu, yang mereka bertempur. Dan setelah penghuni di sini yang dua makhluk tadi muslim, langsung direkrut oleh pihak Laut Merah gitu loh, sebagai tangan panjangnya gitu loh. Dan kerajaan-kerajaan muslim, jin-jin muslim di sini juga erat kaitannya dengan pihak sana, karena mereka merasa Laut Merah ini yang banyak memberikan sumbangsi kepada mereka gitu loh, dari segi pendidikan agama gitu. Gitu banyak dai-dai dari tanah Arab yang dikirim ke sini gitu loh. Kalau kita mungkin Wali Songo atau syekh para sunan sebelumnya gitu, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Kuro dan lain sebagainya dulu sempat dikirim dari pihak sana juga, pihak kerajaan Laut Merah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada kurangnya nggak? Banyak lebihnya? Balikin kalau banyak lebihnya. Apa itu? Heeh. Nah, Anda juga nggak tahu itu. Yang jelas sih, yang Anda bisa ambil nangkap ya dia memiliki kemurnian ajaran Islam yang kuat lah, sehingga bisa mengalahkan gitu. Oh bukan lah, jauh di zaman Rasul. Setelah Rasul, sahabat jauh. Paling ulama-ulama besar seperti itu. Dia termasuk ya mungkin wali Allah. Jadi bertemu sesama wali gitu. Tapi walaupun bagaimanapun juga Kian Santang juga seorang manusia yang nggak luput dari salah dan dosa. Dia bukan seorang nabi, maka kita mensikapinya dia sebagai manusia. Kita ambil kelebihannya, pelajaran baik darinya, dan semua kekurangannya
Ya kita jangan ikutin yang insya Allah sih nggak ada kekurangannya lah gitu. Cuma tetap pandangan kita itu dia sebagai manusia biasa gitu. Jadi kita nggak boleh mensikapi seseorang sebagai nabi. Wah, dia memang nggak pernah salah, sehingga ketika dia berbuat salah mata kita tertutup gitu. Jadi memposisikan sebagai manusia, walaupun kita ngelihat nggak ada kesalahannya gitu, tapi tetap dia seorang manusia gitu. Iya, sikap kita sebagai seorang mukmin seperti itu. Iya. Begitu jadinya. Emang makin kesini makin menarik ya. Apalagi ada satu misteri besar tentang kedatangan kita ke Jawa Tengah nantinya. Ini luar biasa nih. Ada apa di sana gitu. Ada kejadian apa di sana gitu. Siap-siap aja drama Korea digelar. Hah? Iya, karena saya juga nggak habis pikir, nyambung, bersambung terus. Gitu. Luar biasa. Makanya ya ikutilah air mengalir gitu aja. Karena air mau dibendung seperti apa tetap dia harus mengalir. Nggak bisa kita membendung aliran air itu, nggak bisa. Iya. Pasti dia menuju ke laut. Walaupun kita bendung, dia akan mengumpulkan kekuatan untuk menjebol bendungan itu atau meluapkan airnya di bendungan itu. Seperti itu. Muslim itu harus seperti itu, seperti aliran air. Awalnya itu tetesan, mata air itu tetesan, tapi makin lama makin banyak. Kebaikan itu seperti itu. Semakin hidup kita menuju ke laut, ya seharusnya banyak kebaikan yang bisa kita lakukan gitu. Insyaallah. Oke lah, sahabat syiar dalam gelap, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Tidak ada maksud apa-apa, ini hanya sekedar wawasan aja lah. Kalau bahasa KJRT itu ngabodor. Ambil hikmah yang baik-baik saja, pelajaran yang terbaik, ambil hikmahnya. Kalau memang ada tayangan ini yang salah, kurang dan lain sebagainya, buang sejauh-jauhnya, ambil yang baik-baiknya. Karena saya juga mengakui sebagai manusia biasa, tak luput dari kesalahan, kehilafan, dosa gitu. Ya, sampai berjumpa lagi dalam penelusuran saya nanti besok pagi, insya Allah ada. Ya kita masih bermalam di sini, kita juga nggak akan tahu tengah malam akan terjadi apa, subuh apa, seperti apa gitu. Yang jelas ikuti terus, mudah-mudahan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum Aki. Assalamualaikum Aki. Oke. Ujang. Iya, Ki. Kumaha? Seger, Ki. Nek, hari ini nya. Iya, Ki, rencana. Setelah selesai, kita mohon pamit. Mangga we. Geus beres kabehan anak. Alhamdulillah. Pan tadi pada ngucapkeun salamnya. Iya. Aki ngucapkeun dina jero hate. Masya Allah. Oh, jawabnya dalam hati, Ki. Masya Allah. Nyaho. Kunaon? Pikir we kumaha nih sorangan. Loh, emang ada masalah apa ini, Ki? Kok saya nggak tahu, Ki? Nyieun heureuy nya di dieu.
Nyeun heureuy. Bercanda gitu. Bercanda. Bercanda apa tuh Ki? Bodor. Sanu bejut. Oh si Rijik. Oh Ulah. tadi memang bikin film pendek Ki. Film naon? Film dakwah komedi. Film Film. Film itu apa ya? Video. Bodoran. Ngabodor Ki. Kos Aki teh ya. Ngabodor. Oh kumaha kunaon Ki? anu tina batu para rundung. Batu. Oh, lu luhur. Yang di atas pada. Kenapa tata. itu? Oh, kenapa tuh Ki? Sa si lepinya Iki. lagi lo mana? Oh, Itu kan pura-pura Ki. pura-pura Ki. Nah, heureuy. Manehna tersinggung kabehanana. Oh gitu. Jadi kita nggak boleh main-main begitu Ki. Amun hayang ngieun kos kitu mah ulah di dieu. Kan aya tempatna. Oh gitu. Di mana tempatnya Ki? Nah, di imah si Hendra ge meunang, di imah Ujang ge meunang. Oh, nggak seru atuh Ki kalau di rumah saya Ki. Para rundung eta. Nggak apa-apa lah Ki. Karena kita juga dalam langkah syiar Ki. Bahwasanya melakukan cara-cara seperti itu juga tidak dibenarkan Ki. Harus dengan yang profesional, harus dengan ahlinya. Begitu Ki. Terus Aki Pundung juga. Aki, Kalau Aki Pundung saya pulang ini. emang hayang balik, Bang. Iya. Hayang ngenong deui kitu. Enggak Ki, pulang Ki. Tugas saya banyak Ki. Alhamdulillah. Geus terang kabehanana nya. Alhamdulillah. Penting aya tamu Ya ada tamu. kaluhur ngabejaan. Amun dek perang siap. Tapi insya Allah sih enggak lagi. Ceritana alus geuning nya. Cerita Maneh? naon? Maksudnya? Ku eta Usaha. anu di laut beureum. Itu mah berlebihan aja Ki. Julukanana ge alus. Si Bodas ngomong, karunya eta si Bodas Kenapa Ki? getihan eta Oh. dadana. Kenapa kok bisa getihan Ki? Kumaha nih cenah? Enggak. Saya nggak ngelakuin apa-apa, saya cuman membalikan apa yang dia kirim ke saya Ki. Ker di luhur manehna keur nyampurnakeun deui. Insya Allah nggak apa-apa lah, bisa cepat sehat. Dan sampaikan permohonan maaf saya Ki. Ke mun di jalan ulah heureuy wae nya. Insya Allah. Be teu ieu teu para rencar deui. Dan jangan lupa baca doa ya Ki ya. Tah eta Sebelum Aki ngomong saya udah duluin Ki. Ada pesan nggak buat Aki? Buat Aki. Dari Aki buat saya. buat Ujang. Ah, Lanjutkeun we dakwahna. Ulah nu tempat-tempat nu alus. Kos kieu ge nyentuh ka hate. gitu ya. Careurik kabeh nya penting. Iya Ki. Insya Allah. Aya cecek ngendok Ki. Untuk ceurik. Aki kekarak balik Dari? ka itu. Ka Prabu. Aden. Oh ke Garut Ki. Insya Allah. Ada yang ini Pak. Ada yang masuk anggota. Tadi Oh. Oh, dia baru pulang Aki. tahu ya? Tahu nggak tadi ada yang masuk ke Yopan Ki? Aki mah teu nyaho. Baru datang Nu gitu ya. nu mana budakna? Ayo Ki, nu ieu Ki. Nah, ikat kepala nu hejo. Si Rangkas Bitung. Ngalan ilmu mana nya? Heuh, Oke. ulah ngabohong. Jujur. Heuh, Mohon, ngalan ilmu. mohon. Tujuanana naon? Tujuannya berdakwah baik kayak gitu. Dan trik gitu. Bener. Insya Allah. Terus
Kumaha maneh? Tujuan abdi mah tadi mah bade ngering gitu sareng Ustad Hakim. Belajar ilmu Islam. Piceun heula. Kosongan. Mun hayang ngiring mah. Ulah. Nendena naon di tubuh maneh? Kumaha cara micin aki? Ngomong kasih Ujang. Ulah ngomong ke Aki. Mohon. Ku Aki mah gampang. Dia we. Entong ki. Nyeri. Pokoknya iya. Hate maneh. Ulah minta ka Bang Saki, Mohon. minta ka Gusti Allah. Tanya si Ujang, makin teu kos kitu. Aki ge ngiringan. Henteu. Nempel di Ujang. Amun Ujang ngageroan, kakarak datang. Tadi mah nggak pernah ngagoroan ki. Tadi geus ngomong, Ya cuman kesebut doang, bukan ngagoroan. "Nah eta, Tapi saya punya nama baru buat Aki. Tapi nggak punya. Enggak boleh. Kasihan. Rahasia ya? Kasihan. Nggak jadi deh Ki. gampang. Manen teu ngabereng nyaho ge." Nanya ka budak ieu. Ayo selama ini. Aki mah henteu kerja sama. Kan manehna keur sare. Ngintip. Aki di julukan naon deui? Gampang. Yang baru tahu Ki. Nu anyar, Heeh. nanya heula. Iya, coba sok. Jangan disebut. Jangan disebutin Om. Ayo jangan sebut ya. Jangan. Jangan. Aja RT-nya. Kaki dibohongin Om Sadi. Om Sadi ini. RT itu ke Jakarta. Ember bocor nih. Aduh. Gampang, Bang. Bikin lagi. Ieu budak teu sare ieu. Oh iya, dia begadang, ronda Ki. Nempo Aki. Dek hayang mangkat teh manehna. Oh, yang bener Ki. Ada yang kepeset, Pak. Loba pan? Yang semalam Ki ada yang kepeset. Yang di situ. Yang di batu. Sa, Di, Iya, sama Didi. Mas Didi malam. Ya, siap. si ieu nya. Heeh. Saha sih namina? Tadi. Tadi Heeh. hayang ieu hayang nyaho cenah. Iya, heeh. Amun Aki jin muslim tunjukkeun Iya. eta sesat teu. Heeh. Ku Aki di ieu we Lengkap. sukuna. Nah, kan. Emang Aki Diapain, Ki? Diapain, Ki? Kakinya, Ki? Sukuna Diapain? Jatuh dong Ki. Sampai di papa itu jatuh turun ke bawah. Di mana Om? Di atas. Semalam ada yang ngaji. Di batu. eta pan batu. Nah, Amun cocok mah namina lain arca. Watu domas. Cocok. nah. Arca da eueuh. Amun aya arcana kakarak arca eta mah watu. Amun pakai bahasa Sunda geus we watu. Watu domas. Amun hayang dirubah eta mah pan lain areana Aki. Penting ge izin heula. Izin ke siapa Ki? Eta anu di jero. Pan di jero mah teu bisa nanaon. Salah bangsa maneh. Naon penting-penting ka dieu? Bawa budak leutik. Nah, bawa anak, Ki. Karunya pan. Bener Ki. Kan bagus Ki, mereka ngaji, mereka sholawat, mereka zikir. Pada ayam aya langgar. Apa tuh? Musola langgar. Oh, langgar. Di Sunda Kalapa mah kota Kehet julukanana mah langgar. Iya benar. Kunaon disebut langgar? Kan bangsana si ieu non Fatahillah Iya nyieun benar. nyebarkeun Islam. Saya juga dulu
pernah dengar tuh Ki, kalau di Jakarta orang-orang sholat pada dilanggar Ki. Iya. Heeh, dilanggar teh. Non, mana pan keur baretona agamana ieu lain Islam. Jadi nyarurumput ngaibadah teh. Ngomong hayang ka ditu ka indungna, tapi ngalanggar. Akhirnya nyieun tempat ibadah dinamanku nu di kota Kehet sebutanna langgar. Tanya weh ka urang ditu. Oh itu asal muasal langgar Ki. Bukan musola gitu, bukan ya? Ka dieu mah kakarak diganti namina. Amun tanya ka nu kolot-kolotna keur jaman bareto mah di ditu mah langgar. Terus kenapa sih itu apa namanya? Aki nyengkat orang lewat gitu Ki. Kan kesian Ki dia sampai Pan sakit. di handap aya masjid. Karunya pan bawa budak leutik ka dieu. Jadi kalau mau ibadah sebenarnya Di masjid weh. Ngadoa. Justru lebih deket ka Gusti Allah. Di dia aya campur tangan nu si kehetna deui. Amun ieu ge imah aki, tapi imah aki pan di luhur. Sarua jeung maneh we pokona hirupna. Oh gitu Ki. Aya nu muslim, aya nu teu muslim. Pan berdampingan. Iya betul. Kumaneh amun nempo teu salat nu teu muslim teu dinaon-naonkeun. Betul Ki. Sarua jeung aki kajeun we. Manehna nu sesat. Aki teu meunang nanaon. Gitu Ki ya. Bukan urusan aki itu ya. Tah, eta Masya Allah. jago geuningan maneh. Siapa itu Ki yang ngomong Ki? Nu orang tengah teh nya, Orang tengah. Jawa Tengah. Oh iya Ki, asalnya dari tengah Ki. Tukang bakso gitu Ki. Bakso pur. Pasok Nu kumis. nu peuting we geus, carita deui, panjang deui. Masya Allah. Jadi gitu Ki. Jadi apa nih Ki hikmah yang bisa kita ambil Ki dari penelusuran kita 2 hari ini Ki? Ieu. Nya, maneh pan ngalah ilmu. Henteu pake penerangan tempat kos kieu. Gubuk sarua jeung zaman si Aden. Ngaresap teu ka hate. Asup teu kapikiran maneh kabeh. Ngeunahan kitu. Amun di masjid mah kabehan lobaan. Loba ieuna aya nu sare, aya nu ngadenge tapi bari ngobrol, aya nu ngadenge bari nempo tipi leutik. Loba pan. Di dieu mah kusuk. Eueuh naon? Tipi leutik maneh. Eueuh naon? Sinyal. Nyala nggak ada. Eueuh nu ulin HP pan? HP-nya. Cek ya budak ngomong cenah, HP gitu. HP. Geus jang. Eueuh, Mana Ki? Pulang Kamu. ya? Pulang. Bisa kaki kan? Pulang. Udah pulang Ki. Kenapa Ki? ngabodor ka saha ieu? Berubah. Biasaan. Di Garut Berubah. salangkah ujang tepi kitu nya. Iya kan Ki. Hebat Ki. Inget tak? Salangkah ujang tepi. Aki salapan langkah tepi ka Karawang. Nah, Maneh ka Karawang salangkah. maknya. Lah, Aki belum tahu aja ilmu saya Ki. Ayo, ayeuna. Nyaho. Aki di dinya. Aki salapan langkah, maneh salangkah. Ayo. Ayeuna. Ya, nggak boleh lah pamer kekuatan Ki. Bisa saya langsung suara saya udah ada di Kerawang Ki. Tinggal pencet tung 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 tung. Ada suara saya di Kerawang. Encan ka ditu nya. Halo. Kemana itu? Ke Kerawang. Pernah Ki beberapa kali saya ke Kerawang.
Kak eta Kak Gunung Oh, Sanggabuana. Sanggabuana belum Ki. Ada apa di sana Ki? Kos kieu nya. Keur Bareto aya ieu perkampungan. Perkampungan wargi tapi leungit. Tepatnya itu di mana Sanggabuananya Ki? Aya di luhur. Aya curug. Aya susunan batu kos gitu. Jadi saya harus ke situ Ki. Ya, amun hayang maneh hayang ka ditu mah. Terus mau ngapain saya di sana Ki? Mun hayang nyaho, amun embung mah kajeun teu nanaon. Oh gitu. Pan aki geus carita. Peta Gunung Segitiga Nusantara. Nusantara ya Ki. nya sarua jeung eta tandana amun katurunan Prabu aya 3 lalat ngabentuk Segitiga. segitilunya. Tapi nggak semua keturunan Prabu Siliwangi begitu lah Ki. Anu ulang ngomong kayak bising maneh Undung. di eta deui. Non eta mah ngarangna si Ujang gitu. Kayak maneh nyaho sorangan. Ya. Nggak apa-apa lagi. Alhamdulillah. Tapi hari ini kayak cuaca cerah ini Ki ya, nggak hujan ya. Sejuk. Salah kamari si maneh keur dihandap. Kok nyalain saya Ki? Lain maneh. Tadi bilang mana? Apaan loba ieu maneh. Amun aki ngomong salah Ujang tah kakarak. Oh gitu. Jadi maneh itu bukan ke saya ya. Banyak. Alhamdulillah. Oke lah Ki. Ada lagi yang mau disampaikan Ki? Enggeus kitu weh. Gitu ya. Pokoknya mah amun ka Jawa Barat aki aya aneh Saya ada. nu ayo non teh nu peuting tamu pilot berem Jadi Nek. ngomong apa aja tuh Ki? ngajakan aki titah ka ditu Mana Ki? ka Jawa Tengah tempatna si Kidul Mau ngapain Ki? hayang ngasaan we cenah sautik ke di dampingan maneh ngiring. Oh dari Laut Merah kan ikut. Tapi mereka nggak akan turun kalau nggak saya perintahkan Ki. Nah heuh maneh ge ngomong eta amun eueuh instruksi di Oh saya bercanda kok ini beneran. Saya bercanda itu. Masa saya bisa kayak begitu Ki? pan tadi mana nu ngomong Kan nggak bodor Ki. ngomong apa Ki? Terus ngomong apaan aja itu? Maka Ada lagi Ki. oh gitu ya. Pokoknya ngomong gitu weh. Berapa utusan sih Ki yang datang Ki? Tilunya. 3 ya. Ada yang kenal Ki namanya? Atau dia nyebutin nama nggak? Cenah amun yang nyaho engke mun ulin ka ditu ka kulon ke diberean Oh ke ujung Namina. kulon. Iya. Berarti Aki belum pernah ya ke ujung kulon ya? maneh mah eta nu penting ngomong nama hamba Allah cenah. Hamba Allah. Oh yang datang. Ngomong nama gitu. Oh mereka menyebut hamba Allah aja. Iya. Heueuh, teu ngomong nanaon deui. Pokona mah amun tos pertemuan penting aya kejadian di alam maneh. Amun dek di sangkutkeun nah hade nya bising jadi naon teh ieu tah eta Oh jadi iya. fitnah. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah. Pan maneh di bejaan musi bodas
cocok cenah maneh jadi pemimpin. Tapi cenah maneh embung. Iya Ki. Kunaon? Ya apa ya? Ya saya nggak mau aja Ki. Ngeunaan kos kieu nya. Iya enakan seperti ini jadi rakyat biasa Ki. Boga dulur-dulur saeutik Nah, tapi nikmat hidup itu Ki. Daripada menjadi seorang asup pemimpin. ka hatenya. Nah, mendingan seperti itu. Henteu lieur. Iya, murid juga nggak banyak gitu. Jadi kita bisa fokus dalam mendidik mereka, memberikan pelajaran terbaik gitu Ki. Gitu. Kecuali mau belajar online nggak apa-apa, murid-murid online. Online dina TV leutik. Nah, iya itu maksudnya Ki. Oh, Cuman ya jenisnya tanya jawab aja apa yang perlu diketahui. Saya insya Allah nggak akan pelit dengan ilmu. amun hayang nanya ka si ieu si Adi Sadi, naon zaman modern teu naon nya. nggak apa-apa biar paham Ki. Jadi amun maneh ngomong ieu aki nyaho. Nah, Ngomong eta aki nyaho gitu. ya gitu nggak apa-apa Ki. Si ieu dibejan ku si bodas. Bijak ke naon? Oh iya nasab ya? Apa ya? Heeh. Si bodas ngomong cenah. Turunanna ieu sarua. Jeung Ujang, tapi beda. Beda jalur. Ya di turunanna pala sungsangnya. Ya, menurutnya seperti itu. Tapi ya wallahu alam bener atau tidaknya. Amun budak ieu hayang nanya-nanya, tanyakeun ka bapana. Ke bapana tanyakeun ka daerah Sukamandi. Di Sukamandi tanya ka Subang. Di Subang tanya ka Cirebon. Kemanggi. Oh, jalurnya itu ya. Sasaha katurunanana. Insyaallah. Insyaallah. Tapi cek si bodas jagaan. Insyaallah. Karena keturunanana eta loba ieuna. Loba naon? Tukang rawin. Oh, Loba awewe cenah. Tukang enggak Ki, insyaallah Ki. Aya karismana cenah. Ah. Cek si bodas. Wah. Itu masal ucap aja si bodas. Tapi ulang ngomong. Kasih ieu budak. Cicing we. Oh gitu ya. Nanti kalau dia nonton di TV Letik gimana Ki? Paling nanya ka maneh Jang. Nanya ke saya. Ya, ya alhamdulillah kalau dia nanya Ki. Jadi saya bisa ngasih penjelasan. Kumaneh tanya. Adik, omonganna si bodas bener teu gitu. Geus sabaraha kali maneh ngieun salah. Kana eta awewe Oh. kitu nya. Oh, jadi pernah Ki ya? Tanya we. Bola bebeja. Samut yang ngomong engke maneh dua. Sejauh sentil kalau berani-berani jadi. Ya Ki. Dilema nih. Nanti kalau dia nanya tahu dari mana, saya bilangnya saya tahu dari Aki. Gitu Ki. Kayak manehna pundung. Embungeun. Ka dieu deui. Asup ka ieu. Lah iya. Aya ieu geuh. Enggak. Nah, iya. Ada anaknya, Ki. Iya Ki, orang Garut tau, Om Nyanyan. Gimana Ki, udah cukup ya? Geus, Udahlah cukup lu Ki. Biar nanti saya yang atur semuanya Ki. pokona Dah. lanjutkeun we. Tak maneh. Insyaallah. Kahareupna jalan nu terjal geus ngahalangan maneh. Babat-babatkeun ku maneh. Nya. Anu loba nu nyimpang bereskeun. Insyaallah. Bismillah. Geus nya. Oke. Nah ade kabeh. Ya Ki. Hampura henteu di suguhan naon. Oh, ini banyak Ki. Banyak Ki. Nanti kalau disuguhin sama Kekenyang Ki. Penting maneh asup ka eta Kemana Ki? dek neangan
tanya batu. Oh, batu udah banyak Ki, kok di teangan Ki. Anu bodas. Ente Enggak sih Ki. kajen. Kajen lah. Cogan. Enggak Ki. Saya cuma pengen tahu aja energi di dalam seperti apa. Gitu. Tapi alhamdulillah. Nyangges. Kitu we nya. Oke Ki. Aki nek sari heula moal ngiringan deui Kok tidur Ki? dipetik aki ka itu. Oke lah Ki, nanti nggak selesai sih kalau saya tanya terus. Geus nya, hampura kabehanana nya. Pokona mah amun hayang ngabantuan si Ujang lurus niatna. Si eta ge naon di timur. Maneh? Pi. Nya. Ulah ceri. Ulah pipiluan si Hendra. Ulah ceriknya. Nya. Amun hayang ngabantuan sok. Kukukeun niat maneh. Hate maneh kabehanana. Ulah heureuy-heureuy deui kos tadi. Iya Ki. Betul Ki. Sabaraha urang lah anu ka ieu naon? Curug. Ka paleset. Oh, kepleset. Maneh ge nya? Kang Hendra. Ka palesetnya. Aku enggak, saya cuma lagi latihan keseimbangan aja. Kepleset juga. Ya kan itu licin Ki, namanya tanah kena air. Hujan. Aki Biasa. juga kalau jalan kepleset. Coba Ki turun situ. Masa? Nyanggeus. Kitu we nya. Ya gitu Ki. Kalah. Hampura nya. Iya Ki, sama-sama Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Kang Denny. Ya. Ini mumpung saya di sini, saya juga tertarik dengan beberapa situs yang ada di sini. Sepertinya mereka terpecah-pecah ya. Iya, terpecah-pecah di Bawah area ada ini. Di atas masih ada juga. Di atas ada 4 lagi. Empat lagi ya? 4 situs. 4 situs Iya, lagi. 4 Nah, situs mungkin saya pengen perlu penjelasannya untuk situs yang ada di belakang saya ini. Gini. Kang Denny bisa jelasin nggak ini tuh apa gitu Oh loh? iya, bisa. Yuk kita sambil Ya, ke dalam aja yuk. Jadi ini apa dinamakan situs apa ini, Kang? Ini namaan masyarakat di sini namanya situs Arca Domas atau situs Cibalai. Oh, Ini. jadi ini inti Iya, dari intinya, situs ininya. Ini yang dinamain situs Cibalai dikarenakan cinya Cikahuripan, balainya ini balayan batunya. Begitu, Masya Allah. Ini bentuk bangunannya ini punden berunak. Oh, punden berunak. Iya, punden berunak. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Apa namanya tuh? Punden. Punden itu kasta ya atau teras ya. Oh, teras. Iya, teras. Masya Allah. Berarti ini boleh dikata baru halamannya aja apa gimana? Ini teras yang kelima. Oh, teras Ya, kasta yang kelima. Berarti masih ada lagi ke 4 atasnya ya? lagi, ada Ke 4 atas lagi. 4-nya lagi. Nah, ini yang selanjutnya juga saya tertarik dengan adanya banyak pengunjung datang ke sini, apalagi tadi malam kan saya bermalam di sini gitu, Kang. Iya. Tiba-tiba sekitar jam 12 aja. Banyak pengunjung ramai Banyak. ke sini gitu. Dan mereka menuju ke atas itu kemana mereka itu ya? Di sini kan kurang lebih 300 meter itu ada situs namanya Jami Paciing atau cerita masyarakatnya itu Taman Sriwidari. Taman Iya, Sriwidari. Taman Sriwidari. Jadi bentuknya apa itu? Kalau bentuknya juga sama, punden berunak. Punden begini juga punden ya? Berunak. Cuman dikelilingi oleh air Kehuripan atau air Taman Sriwidari di situ. Oh, begitu. Pinggir. Terus yang biasa mereka lakukan itu apa, Kang? Biasanya dia pada mandi di situ. Oh, mandi ya. Pada mandi, udah mandi biasanya tawasulan di situ. Oh, tawasulan Iya, di situ. tawasulan di situ. Nah, juga ini saya minta maaf ini, Kang. Tadi malam juga saya ngelihat dan saya mendengar ada banyak orang tahlil di sini, pada zikir, pada baca ayat Quran gitu. Iya. Itu benar ya tadi malam itu? Sebab saya nggak ngelihat, cuman hanya mendengar saja tadi malam itu. Oh itu, ya itu benar itu. Benar ya? Nah, sini kan kalau misalkan pada kumpul itu ada yang tawasulan, yang baca-baca Al-Quran di sini gitu. Itu Ya, memang anjuran dari Kang Denny atau memang mereka sendiri aja yang melakukan itu? itu mereka sendiri. Mereka ya? Mereka sendiri. Jadi Kang Denny nggak menganjurkan, ayo kita baca doa di sini, Oh enggak. tahlil di sini, enggak ya? Yang enggak. Cuman yang penting asal jangan merusak aja, gitu merusak ya. bentuk bangunannya di sini. Dan kira-kira ada permohonan mereka nggak itu? Mereka datang ke sini, mereka zikir, tahlil di sini, ada permohonan mereka nggak itu? Atau hajat mereka datang ke tempat ini? Biasanya ada sih, ada. Cuman mendoakan leluhur yang dulu atau yang dinamain napak tilas ya di sini. Oh, napak tilas. Iya, napak tilas.
Gitu. Tapi menurut Kang Denny ini secara pribadi, Ya. perbuatan-perbuatan itu sepertinya gimana sih Kang? Kalau kita istilahnya ke tempat ini, apalagi kan dulu ini memang sebenarnya bukan zaman Islam gitu. Ya, bukan. Jadi ketika mereka datang ke lokasi ini dan mereka mendoakan leluhur, itu leluhur yang Islam atau gimana menurut Kang Denny ini? Biasanya dia sebetulnya kalau misalkan ke sini itu kan menghormati aja sih, menghormati peninggalan-peninggalan zaman dulu Nah, itu sebetulnya. saya Iya. setuju kalau seperti itu. Peninggalan dulu. Tapi sebenarnya ya secara batin dan secara apa yang saya pelajari memang apa ya, kita melakukan ibadah gitu. Itu kan tawasul ibadah, apa namanya, tahlil ibadah, baca Quran juga ibadah. Iya. Ya selayaknya nggak di tempat ini sebenarnya itu Kang. Iya, biasanya kan kalau misalkan nggak di sini biasanya ada musolahnya juga kan. Ya. itu ada musola yang kita lakukan. Apalagi saya khawatir gitu, khawatirnya itu apa ya, mereka digelincirkan oleh sebagian besar makhluk-makhluk setan gitu loh, agar mereka meminta kepada benda-benda peninggalan sejarah ini peninggalan gitu. sejarah. Iya, yang hakikatnya itu kita meminta hanya kepada Allah, meminta kepada pertolongan Allah, gitu. kita. Wasilahnya Tapi yang penting bukan Kang Denny ya yang nyuruh ya. Bukan. Bukan Saya ini kira yang memang dulu. wah ayo ke situs balai bisa mengabulkan doa ini, enggak ya sebenarnya. Enggak. Enggak ya. Nah, ini Cuman juga itu kan udah tradisi atau budaya ya. budaya ya. Iya, budaya masyarakat di sini biasanya. Budaya. Gitu. Oke. Itu ada malam-malam tertentu nggak yang mereka datang banyak gitu ke Biasanya lokasi kalau ini? misalkan bulan-bulan tertentu, bentar lagi kan ini udah masuk Bulan Mulud ya? bulan Mulud ya. Biasanya tanggal 14 Mulud, terus 1 Muharraman sini tuh. Oh, 1 Muharram Iya, pada ya? kumpul. Kalau yang selain itu paling apa namanya tuh malam-malam Kliwon ya, malam Jumat Kliwon biasanya Oh, yang gitu. datang sini. Dan acara itu Kang Denny yang koordinir atau mereka sendiri inisiatif mereka? Itu mereka sendiri koordinir Oh apa, gitu. Kita hanya paling memfasilitasi aja ya. fasilitasi, yang keduanya Kang ini cuman memandu di sini. Oh, memandu ya. Takutnya kan ada yang apa, yang merubah bentuk bangunan, Oh, yang ngambil iya, batu. iya. Kalau misalkan ada yang jaganya kan kita siap di stop sama betul. kita gitu. Ya bagus lah itu. Dan itu memang salah satu jadi yang menjadi tugas Kang Iya, Denny tugas ya. Kang Denny. Kira-kira ada lagi nggak yang perlu Kang Denny sampaikan atau utarakan ke kita ini biar kita bisa ya mengetahui sejarah di Iya. lokasi ini, Kang? Iya. Kalau pribadi Kang Denny apa namanya tuh, kalau bisa mah kalau apa namanya tuh tiap situs itu bisa kita dikunjungi, kita bisa apa berbagi apa namanya tuh berbagi pendapat ya, kalau misalkan ada situs lagi informasi di sini biar apa biar keluarnya nggak simpang siur di situs ini gitu, biar iya. jelas Biar gitu. jelas ya. Biar jelas. Iya, memang tadi malam juga sempat kita dialog salah satu penghuni di kawah atas itu. Iya. Sejenis ini memang ada 3 lah di tanah Sunda itu Iya. yang berbentuk segitiga gitu. Segitiga. Nah, saya coba cek ternyata memang benar dia berbentuk segitiga. Situs di Cibalai ini, kemudian ada satu situs di Sanggabuana di Kerawang. Oh, Sanggabuana ya. Terus yang terakhir itu Gunung Padang di daerah Cianjur. Cianjur. Nah, kalau kita tarik garis lurus itu berbentuk segitiga bener itu. Ya kalau kelihatan itu kayak Iya, bentuk segitiga. Segitiga. Saya juga nggak tahu itu maknanya apa. Apa memang tempat-tempat itu apa mempunyai keterikatan yang kuat gitu. Ya kalau saya sendiri sih memang mencoba untuk mengungkap dari segi-segi lain lah, dari sisi-sisi lain Sisi gitu lain. loh. Saya sebagai wawasan aja Kang gitu. Walaupun tetaplah sebagai sandaran informasi yang dipercaya itu prestasi itu atau apa kitab-kitab atau tulisan-tulisan zaman dulu para ahli sejarah, ahli arkeolog lah yang mereka memang paham tentang peninggalan sejarah. Dan terakhir nih saya ngucapin banyak terima kasih kepada Kang Denny. Sama-sama Pak. Karena apa ya, saya udah dijamu, saya udah didampingi segala macam. Saya bersyukur alhamdulillah Gitu, udah saya tugas bisa Kang Denny. silaturahmi ke sini. Amin. Ya mudah-mudahan situs ini makin dikenal sama masyarakat sehingga kita bisa mencari mengambil manfaat ilmu bahwasanya tanah Sunda ini penuh dengan budaya. Marilah kita sama-sama melestarikan budaya selama pelestarian itu tidak menyalahi aturan-aturan Islam gitu, karena memang kita kan sebagai seorang muslim mempunyai aturan tersendiri gitu dalam mensikapi sebuah budaya. Ya Kang Denny, terima kasih banyak. Sama-sama, ya Kang Pak. ya. Dede mana? Dede ada di bawah. Tadi ada, Dek. Tadi anda suruh ikut ke sini. 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 Ini Kang. Dek, sini mediumisasi. Siapa? Ente,
Ente sini. Mediumisasi? Hah? Enggak. Oh ya udah kalau enggak. Ya udah. Ngerjain dikit. Kang ini ada kenang-kenangan dari kita. Syiar dalam gelap. Dalam gelap ya. XL, mudah-mudahan. Pas. Hah? Pas. Pas ya? Mudah-mudahan nggak kayak daster. Iya, kayak daster ya. Nggak kegedean maksudnya gitu. Ya Kang ini mohon diterima. Ya. Kalau memang ada senggang, ya tengok-tengok lah channel kita. Siap. Kang, sekali lagi terima kasih banyak atas segala kebaikan Kang Denny ya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya Kang. Oke, sahabat Syiar dalam gelap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya kenapa? Ada yang masuk. Ada yang masuk? Iya. Suruh masuk. Udah masuk. Masuk kemana nih maksudnya? Masuknya ada yang kerasukan? Ada yang kerasukan. Oh, ada masuk ya suruh masuk. Oke, sahabat Syiar, ini ada sesuatu yang agak sedikit darurat. Closingnya kita tunda dulu sebentar, kita pengen tahu apa yang sedang terjadi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Anda seorang muslim. Terima kasih atas pelajaran yang Anda berikan kepada saya. Bisa memperkenalkan diri Anda? Anda sudah tahu siapa saya. Ya, tapi kami kan butuh pengakuan. Si bodas ya. Oke, apa yang ingin disampaikan? Saya berjabat tangan dengan Anda. Berjabat tangan, boleh? Terima kasih. Anda sudah mengajarkan saya dengan kesombongan saya. Anda sudah melukai tubuh saya. Anda merasa dilukai atau terluka tapi mengucapkan terima kasih kepada saya. Aneh itu. Pelajaran untuk saya. Sebuah kesombongan akan terkalahkan dengan kebaikan. Terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran buat saya secara pribadi untuk selalu istiqomah, selalu mengedepankan kebaikan. Apakah Anda terluka cukup parah? 3 luka ini akan selalu dikenang. Insya Allah. Di leher saya oleh Prabu Siliwangi, di pundak saya oleh Kian Santang, dan di dada saya oleh Andase. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semuanya, insya Allah. Saya pamit. Tadi salah gambar tadi. Salah gambar. Gambar apa nih? Tadi sempat ngomong. Coba gambarnya saya lihat. Kayak gimana? Tapi tidak boleh dipublikasikan. Masalah. Kepada dia Hmm. yang sudah melukis tubuh saya, jangan dipublikasikan. Oh, jadi Didi melukis Anda? Masya Allah. Oke, saya akan menepati janji saya bahwasanya gambar Anda atau lukisan jati diri Anda, wujud penyerupaan Anda tidak akan kami publikasikan. Iya. Insya Allah. Terima kasih Sama-sama. atas pelajaran yang berharga untuk saya. Terima kasih. Jika Insya Allah. saya selalu ada bersama Rahyang Jaya Dharma, biarkan, karena kami selalu berdua Ya. mendampingi Prabu Siliwangi. Ya, nggak masalah itu, insya Allah. Sesuai perjanjian, saya tidak akan mengikuti Anda.
Alhamdulillah. Tenang saya. Saya mau mundur diri saya. Ya, silakan. Terima kasih saya. Sama-sama bismillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air nggak? Air. Panggil air. Di, Siap. oke lurusin di. Sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Sabarudin. Levi, kipas-kipas pi. Kipas. Ente tadi bilang apa? Tadi kita kipas-kipasin Raihan. Angin. Coba dia tatap. Lambungnya itu. Ya, muntahin biar energinya keluar semua. Ayo Hendra. Aduh, jadi apa tadi si Bodas ya yang datang. Dia ngucapin terima kasih karena apa ada pelajaran yang bisa dia ambil gitu dengan kejadian tadi malam gitu. Dan dia akan mengingat 3 luka dari Prabu Siliwangi, Kian Santang, dan luka di dadanya. Tapi itu lupain lah, iya, jangan diingat, itu lupain aja, karena lukanya juga nggak seberapa, itu gampang lah sembuhnya itu. Iya. Oke, sahabat syiar dalam gelap, udah di sini aja deh closingnya ya. Insya Allah mudah-mudahan penelusuran saya di situs Cibalai ini dapat membawa manfaat, wabil khusus kepada saya dan tim kru, bagaimana kita dalam mensikapi sebuah situs. Tanah Sunda ini memang memiliki banyak sekali situs-situs atau peninggalan dari nenek moyang. Karena memang suku Sunda telah ada bukan hanya ratusan, mungkin ribuan tahun yang lalu tanah Sunda ini telah didiami oleh para leluhur kita gitu. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah tetap harus menjaga kelestarian alam. Jangan sampai alam kita rusak karena kita sendiri nanti yang akan merugi. Namun kita sebagai hamba Allah yang berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah pun memiliki aturan dan tata cara tersendiri dalam kita mensikapi sebuah situs, sebuah peninggalan bersejarah, khususnya dari akar budaya leluhur-leluhur kita. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat, dan keberadaan situs ini menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perbuatan syirik, perbuatan musyrik yang kita meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah sahabat syiar dalam gelap yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja. Saya pribadi beserta kru semua mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau tayangan ini ada kesalahan, kekurangan. Kami semua mohon maaf karena kami sadar sebagai manusia tak luput dari salah dan dosa. Ambil manfaat pelajaran yang ada dalam tayangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita, selalu membimbing dan memberikan petunjuk dalam setiap gerak langkah kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita betul-betul sebagai hambanya. Sahabat syiar dalam gelap, saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.